Astagfirullah. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ridho Andika Al-Muhid, mahasiswa aktif di Unima, Fakultas FIS, Prodi Ilmu Hukum. Di sini saya akan memaparkan tugas hukum kontrak saya. Berikut videonya. Di video ini akan dijelaskan sumber-sumber hukum kontrak internasional. Alangkah baiknya sebelum kita mencari tahu sumber-sumber hukum kontrak internasional, kita harus tahu apa itu hukum kontrak dan apa itu hukum kontrak internasional. Hukum kontrak mengandung pengertian keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Menurut Wolfgang Friedemann, hukum kontrak internasional adalah sistem hukum yang berkaitan dengan perjanjian internasional dan mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengatur hubungan kontraktual antara berbagai subjek hukum internasional. Setelah kita membahas pengertian dari hukum kontrak maupun pengertian dari hukum kontrak internasional, sekarang kita langsung ke poin utama, yaitu sumber-sumber hukum kontrak internasional. Pertama, perjanjian internasional. Ini adalah dokumen yang disepakati oleh negara-negara atau organisasi internasional. Perjanjian ini dapat berbentuk traktat, konvensi, protokol, atau perjanjian bilateral. Perjanjian tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak dalam kontrak internasional. Kedua, Konvensi PBB tentang kontrak internasional. Konvensi PBB tentang kontrak internasional untuk penjualan barang atau CISG adalah perjanjian internasional yang mengatur kontrak penjualan barang antar negara. CISG berfungsi sebagai sumber hukum kontrak internasional yang penting. Ketiga, hukum nasional. Hukum nasional suatu negara dapat menjadi sumber hukum kontrak internasional jika hukum tersebut mengatur hubungan kontraktual antara individu atau perusahaan dalam konteks transaksi internasional. Namun, hukum nasional biasanya hanya berlaku jika tidak ada perjanjian internasional yang berlaku. Keempat, hukum umum. Prinsip-prinsip hukum umum seperti prinsip kebebasan berkontrak yang mengakui hak pihak-pihak untuk membuat perjanjian adalah sumber hukum kontrak internasional. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi panduan dalam penafsiran dan pelaksanaan kontrak internasional. Kelima, hukum kepailitan internasional. Hukum kepailitan internasional mengatur masalah kepailitan dalam konteks kontrak internasional. Ini mencangkup penanganan klaim debitur dalam situasi kepailitan lintas batas. Keenam, putusan pengadilan internasional. Putusan dari pengadilan internasional seperti Pengadilan Internasional Perdagangan atau Badan Penyelesaian Sengketa Internasional dapat menjadi sumber hukum dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional. 7. Dokumen kontrak sendiri. Kontrak internasional sendiri adalah sumber hukum utama dalam perjanjian tersebut. Kontrak ini berisi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh para pihak dalam transaksi dan merupakan dasar pelaksanaan kesepakatan. Tadi sudah dijelaskan sumber-sumber hukum kontrak internasional. Sumber-sumber ini bersama-sama membentuk kerangka hukum yang mengatur kontrak internasional.
yang memungkinkan pihak-pihak untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam hubungan kontraktual antar negara atau organisasi internasional. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. See you next video.